Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar, yang saya hormati Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Karanganyar beserta jajarannya, yang saya hormati pula Ibu-Ibu Ketua Pimpinan Cabang Aisyah se-Kabupaten Karanganyar beserta jajarannya, hadirin hadirat para undangan yang berbahagia. Pertama dan yang utama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita sekalian bisa bermuajah bersilaturahim dalam acara Muspimda 2 Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Karanganyar dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Kedua, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberi petunjuk kepada kita menuju alam yang terang benderang ini, dan semoga kita semuanya bisa mengikuti sunnah-sunnahnya sehingga kita selamat di dunia dan akhirat. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat kepada pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Karanganyar yang pada kesempatan kali ini telah dapat melaksanakan agenda organisasi, yaitu Musyawarah Pimpinan Daerah kedua pada periode Muktamar 47 ini. Mudah-mudahan acara Muspimda nanti bisa berjalan dengan lancar dan sukses seperti yang diagendakan. Mestinya tanggal 26 Maret kali yang lalu ya, tapi karena pandemi COVID maka diundur sampai hari ini, nggak apa-apa. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, di Jawa Tengah baru beberapa saja yang melaksanakan Muspimda, kemudian diterjang COVID ini sehingga pada ditunda. Kemarin Kabupaten Klaten juga telepon bahwa akan mengadakan Muspimda yang diperingkas, artinya hanya ketua PCA saja yang hadir secara luring, karena kalau secara daring di berbagai daerah yang jauh itu sinyalnya susah. Tidak apa, yang penting agenda organisasi dapat terlaksana. Bapak Ibu yang saya hormati, agenda Muspimda merupakan agenda organisasi untuk melaporkan kegiatan apa, program apa yang sudah dilaksanakan dan apa yang belum sampai menjelang muktamar nanti. Sehingga apa yang diprogramkan oleh pimpinan daerah, pimpinan cabang ya di tingkat cabang nantinya bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan kali ini saya diberi tema positioning dan peran Aisyah dalam menghadapi paham keagamaan yang berkembang serta infiltrasi gerakannya dalam Muhammadiyah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita berbicara bagaimana Aisyah menghadapi paham keagamaan yang berkembang serta kadang menginfiltrasi kepada anggota Muhammadiyah, anggota Aisyah, maka baiklah kita bersama-sama
mempelajari dulu 5 karakter Aisyah. Ada 5 karakter Aisyah sebagai gerakan dakwah. Yang pertama, Aisyah kita ini adalah gerakan Islam, ya. Gerakan perempuan Islam berkemajuan. Maksudnya di sini karakter agama Islam yang dianut oleh Muhammadiyah Aisyah adalah karakter agama Islam yang wasatiyah atau yang tengahan, yang moderat. Tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri. Bersifat tengahan. Karena itulah maka Muhammadiyah Aisyah tidak mudah ditarik ke kutub manapun karena bersifat tengahan. Dalam gerakannya, Aisyah yang berpaham Islam wasatiyah ini ingin mewujudkan gerakan Islam yang rahmatan lil alamin. Tidak sekedar rahmatan lil muslimin, tetapi rahmat bagi semesta. Aisyah hadir untuk umat dan bangsa Indonesia. Bukan hanya untuk Aisyah saja, tetapi juga untuk semua kalangan, semua agama, semua jenis kelamin. Meskipun Aisyah adalah gerakan perempuan berkemajuan. Tetapi sasaran gerakan Aisyah tentu saja yang utama adalah perempuan, yang perempuan itu merupakan bagian daripada masyarakat, bagian daripada keluarga, bahkan sebagai bentengnya negara dan juga bentengnya keluarga. Sifat yang kedua adalah bahwa Aisyah adalah gerakan perempuan berkemajuan. Artinya di sini Aisyah berjuang untuk memajukan perempuan supaya perempuan itu bisa bermanfaat maksimal baik bagi dirinya sendiri, bagi keluarga maupun masyarakat. Bapak Ibu yang berbahagia, gerakan perempuan berkemajuan tentu saja harus progresif, harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Seperti saat ini, saat pandemi COVID seperti ini, perjuangan atau dakwah Aisyah tidak boleh berhenti. Hanya karena kita tidak boleh keluar rumah, harus menjaga jarak, tidak boleh berkerumun. Sebagai gerakan perempuan Islam berkemajuan, maka para ibu-ibu Aisyah ini, kita semuanya harus memanfaatkan teknologi, harus dapat memanfaatkan teknologi, ya tentu saja harus belajar karena sudah banyak yang lansia, sehingga dakwahnya tidak berhenti. Tetap terus bergerak mendampingi masyarakat, mendampingi umat. Karena dalam kondisi pandemi COVID seperti ini, masyarakat perlu sekali didampingi, baik dari segi kejiwaan maupun dari segi finansial, ekonomi, ya, maupun dari segi sosial. Kalau kita tinggalkan, maka masyarakat akan semakin terpuruk. Sudah kondisinya secara psikis ketakutan dengan adanya pandemi, belum lagi dampak sosial dan ekonomi yang mereka peroleh atau yang mereka menimpa pada mereka. Sehingga perlu sekali atau wajib bagi Aisyah untuk mendampingi masyarakat dengan berbagai cara, dengan berbagai sarana teknologi, berdakwah lewat virtual, dengan membuat YouTube, dengan menghidupkan grup-grup WA yang semuanya itu bisa berisi tausiah, mengingatkan, ya karena apa? Dalam posisi sekarang Ibu, setelah katanya pemerintah mengatakan new normal itu, ternyata kita harus kembali mengkampanyekan bagaimana kita harus mentaati protokol kesehatan. Karena apa? Ternyata di dalam new era ini, yang katanya new era ini, sepertinya
akan muncul gelombang kedua COVID. Karena pada nyatanya ya Bu ya, banyak dari masyarakat kita itu yang sembrono, tidak lagi memperhatikan protokol kesehatan. Kemarin saya ke Solo itu di kanan kiri mobil saya itu tidak ada yang memakai masker, ya. Padahal mereka keluar rumah berjumpa dengan orang-orang begitu. Demikian juga di pasar-pasar banyak yang kurang memperhatikan kesehatan, protokol kesehatan. Ini berbahaya sekali dan nampaknya pemahaman masyarakat terhadap COVID itu juga perlu disegarkan lagi karena sudah 3 bulan, 4 bulan, mungkin sudah dianggap biasa, sudah tidak bahaya. Ternyata di Semarang saja tadi sehari itu 1.600 kena positif lagi. Jadi memang ini kayaknya tambah marak. Karena itulah monggo kita sebagai gerakan perempuan Islam berkemajuan mengantisipasi ini dengan sekali lagi mensosialisasikan lagi, ayo ingat kita harus protokol kesehatan. Karena memang saat ini saja suami dari sekretaris PWA Jawa Tengah sedang terkena COVID, ibu-ibu di Rumani, ya, diisolasi dan kemarin dalam kondisi agak kritis gitu, mohon doanya untuk Pak Hamdi Harifki ya. Mudah-mudahan beliau segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau masih banyak dibutuhkan ya. Ustadz di KPIH juga masih dibutuhkan masyarakat dan Muhammadiyah tentu saja. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, tadi tantangan kita sebagai gerakan perempuan berkemajuan yang bisa eksis di segala waktu, di segala tempat, dan dalam kondisi apa saja, di dalam kondisi COVID maupun dalam kondisi yang normal. Tetap berdakwah, mendampingi masyarakat, lewat virtual, lewat Zoom, YouTube, dan sebagainya, seperti yang kemarin pimpinan wilayah Aisyah sudah mengadakan lomba dakwah lewat YouTube. Nah, itu sebagai bukti bahwa Aisyah menjawab tantangan zaman. Begitu. Yang ketiga, Aisyah merupakan gerakan kebangsaan. Artinya apa? Aisyah bergerak untuk bangsa, bukan melihat golongan, tidak melihat golongan, tidak melihat organisasi. Sepanjang itu kepentingan bangsa, maka Aisyah berkomitmen untuk membantu kesejahteraan umat, kesejahteraan bangsa Indonesia. Yang keempat, bahwa gerakan Aisyah adalah gerakan dakwah yang diinstitusionalisasikan dengan mendirikan amal usaha. Berbagai amal usaha yang diusahakan oleh Aisyah, seperti amal usaha pendidikan, amal usaha kesehatan, kemudian amal usaha sosial, panti asuhan, panti lansia, kemudian posyandu, dan juga amal usaha ekonomi, koperasi, BUEK, kemudian juga UMKM di bawah Aisyah, juga Balai Sakinah Aisyah, yang semuanya dimaksudkan untuk menjadi amal usaha, menjadi kawah condro dimuko bagi kader-kader Aisyah. Sehingga ketika Aisyah itu bergerak di masyarakat, itu tidak hanya bergerak dari perorangan-perorangan, tapi secara kelembagaan, secara institusi. Institusi apa? Institusi sekolah, dari TK, SD, SMP, kemudian ada pondok pesantren juga sekarang, untuk dari Aisyah sendiri. Juga institusi kesehatan, seperti rumah sakit, klinik-klinik, panti asuhan, yang sosial, ya, kemudian ada LBH, ada pos bakung. Itu adalah merupakan tangan panjang gerakan dakwah Aisyah. Sehingga Aisyah itu gerakan dakwahnya bisa menuju atau bisa merata ke seluruh pelosok pada tingkat grassroots. Sifat kelima dari gerakan Aisyah adalah
Aisyah adalah gerakan dakwah yang berbasis di akar rumput. Artinya apa? Aisyah itu tidak gerakan di pucuk-pucuk saja, tidak gerakan elitis ya, gerakan dakwah yang elitis tidak, tetapi mencapai akar rumput. Karena itulah gerakan Aisyah itu kuat ya, sampai ke akar rumput. Jadi dalam sosialisasi ideologinya, Aisyah memang menjangkau akar rumput. Ini yang menjadikan gerakan Aisyah itu kuat sampai akar rumput, terinstitusionalisasi, sehingga sekarang sudah berumur 103 tahun Masehi dan 106 tahun Hijriah. Organisasi mana yang bisa bertahan sampai segitu kalau tidak ditunjang dengan ideologisasi yang kuat dan juga institusionalisasi lembagaan-lembagaan Aisyah tadi yang itu kemudian bisa menjangkau sampai tingkat basis akar rumput. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, 5 sifat gerakan dakwah Aisyah itu yang kemudian harus kita pelihara, harus kita maintenance gitu supaya ideologisasi pemahaman keagamaan di dalam Aisyah Muhammadiyah itu bisa eksis, bisa terpelihara, tidak lapuk oleh zaman, dan tidak tergerus oleh paham-paham yang sekarang ini muncul sekali banyak sekali paham-paham baru. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak asing lagi bagi kita bahwa sekitar puluhan tahun ya, kalau kita kan sudah ratusan tahun, 100 tahun lebih. 10 tahun ke belakang ini banyak paham-paham baru yang tentu saja sifatnya banyak yang purifikasi atau pemurnian. Sifatnya lebih tekstual ya, kalau gerakan pemurnian itu sifatnya tekstual, tidak melihat konteks budaya dan adat setempat. Karena itulah maka orang-orang Muhammadiyah, orang-orang Aisyah yang kurang pendalamannya terhadap paham agama dalam Muhammadiyah, bahwa beragama dalam Muhammadiyah itu agamanya adalah secara wasatiyah, secara moderat, dan memahami Islam Al-Qur'an rujuk ilal Qur'an wa sunnah makbulah itu secara kontekstual gitu ya, tidak secara letterlek atau tekstual, itu menjadi kurang puas atau tidak merasa puas ada di Aisyah di Muhammadiyah. Mereka kemudian dengan belajar lewat YouTube ya, karena memang gerakan Sempalang Baru ini banyak memanfaatkan teknologi digital ya. Sebelum COVID ini kalau kita membuka YouTube, maka yang keluar adalah ustadz-ustadz yang itu, yang baru-baru itu, yang keras-keras ya, yang bisa kita dianggap agak radikal itu dalam memahamkan umat. Sehingga yang ada adalah hitam putih ya. Tidak ada abu-abu, semua itu hitam putih. Begini bid'ah, begini salah, begini haram, begitu kafir seperti itu. Padahal dalam pendekatan beragama, paham agama dalam Muhammadiyah itu Majelis Tarjih Muhammadiyah itu ada 3 pendekatan ya, yaitu pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani yang semuanya rujuk ila Quran wa sunnah, tetapi kemudian memahami agama itu secara kontekstual. Artinya dipadukan juga dengan ilmu pengetahuan, tidak hanya tekstual Quran dan sunnah saja. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam memahami agama Islam menurut Muhammadiyah ini, kita harus konsisten berkomitmen. Kita harus bisa memandang, memahami bahwa memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak bisa lagi secara tekstual. Karena apa? Karena kalau Islam sendiri sebagai syariah itu adalah solih likuli zaman wa makan. Tetapi dalam pemahaman fikihnya,
dalam pemahaman keagamaannya, maka akan ada bermacam-macam ya, yang namanya fikih itu bermacam-macam. Kalau syariah itu hanya satu, sholat 5 waktu semua sepakat. Tetapi dalam fikih atau pemahaman keagamaan itu ada bermacam-macam. Yang penting di sini adalah bagaimana secara syariah kita akidahnya tetap lurus berdasar Quran dan Sunnah. Kalau secara fikih maka itu tentu saja tergantung dari pemahaman masing-masing. Tetapi di Muhammadiyah pemahaman fikihnya menganut dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan pengembangan pemikiran Islam yang sudah digariskan oleh pimpinan besar Muhammadiyah. Karena itu sebaiknya kita pimpinan Aisyah dari tingkat daerah, cabang, ranting itu suka atau harus belajar bagaimana manhaj tarjih Muhammadiyah itu. Sehingga tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah terprovokasi dengan paham-paham keagamaan yang muncul belakangan ini. Mungkin ya, ibu-ibu juga sudah melihat bahwa karena Muhammadiyah itu sifatnya terbuka, ideologinya terbuka, tidak ada seseorang yang dikultuskan begitu dalam Muhammadiyah, sehingga banyak terjadi perbedaan pendapat. Itulah yang menyebabkan anggota Aisyah Muhammadiyah bahkan pimpinan pun itu kadang berbelok ke lain hati. Ya. Banyak yang kurang puas dengan Aisyah Muhammadiyah sehingga suka dalam berorganisasi lewat Aisyah, tetapi dia beberapa hal itu menengok ke yang lain, ideologi yang lain. Ya ini yang sangat kita sayangkan ya, karena apa? Karena ideologi-ideologi yang baru itu biasanya karena keras ya, tidak melihat kultur dan juga tidak kontekstual, itu tidak akan awet. Kita bisa lihat ideologi mana yang sifatnya puritan ya, itu tidak akan bisa berkembang luas, ya, tidak akan berkembang luas. Ya begitu-begitu saja, stagnan begitu. Tetapi kalau kita melihat Muhammadiyah, Aisyah karena kontekstual, maka kita bisa melihat perkembangannya. Bagaimana amal usaha Muhammadiyah Aisyah itu begitu marak ya, begitu berkembang. Rumah sakit PKU itu hampir di semua kabupaten kota di Jawa Tengah ada, di Batang sudah didirikan, di Demak sudah didirikan, di mana saja ada, bahkan ada yang lebih dari satu ya. Ada rumah sakit Aisyah juga, di Kudus juga akan ada PKU Muhammadiyah, di Boyolali ada Aisyah, ada Muhammadiyah seperti itu. Karena apa? Karena sifat pemahaman ajaran agama dalam Muhammadiyah itu adalah kontekstual. Ya, jadi tadi dengan pendekatan bayani, burhani dan irfani itu sehingga bisa al-islamu sholih fikuli zaman wa makan. Bapak, Ibu yang saya hormati, karena itulah maka dalam kondisi pandemi COVID ini, Aisyah harus tetap berdakwah mendampingi masyarakat karena masyarakat sekarang sedang dalam kondisi terpuruk secara psikis, ya, secara psikososial harus didampingi. Demikian juga secara ekonomi, sosial, dan keagamaan. Bagaimana bisa mengambil hikmah dari COVID ini, karena dengan COVID ini juga ibu-ibu Aisyah itu semakin pinter ya, membuat YouTube, semakin pinter rapat dengan Zoom begitu. Tidak gaptek lagi ya, meskipun mungkin tergantung sinyal juga begitu. Jadi ibu-ibu sekalian, marilah kita ambil hikmah dari pandemi ini dengan terus meningkatkan perjuangan dakwah kita, dengan berbagai media yang ada, kita belajar, dan tadi mudah-mudahan kita, anggota Aisyah dan pimpinannya semuanya bisa mendampingi masyarakat, sehingga bisa mengantisipasi infiltrasi ya dakwah dari pemahaman keagamaan yang neko-neko yang baru, yang itu bertentangan dengan jiwa dan sifat pemahaman keagamaan di Muhammadiyah. Ini tentu saja harus kita tandingi dengan konten-konten YouTube yang berpemahaman Muhammadiyah Aisyah. Ini tugas kita bersama, bagaimana kita membuat konten-konten, membuat dakwah tausiah-tausiah yang berpemahaman moderat wasatiyah,
sehingga masyarakat kita tetap terdampingi dan tidak terpengaruh oleh pemahaman-pemahaman dan terinfiltrasi oleh tayangan-tayangan yang ada di internet itu. Itu Ibu-ibu, saya kira poin yang penting dari kita bahwa kita harus tetap bergerak mendampingi masyarakat dengan menjawab tantangan zaman ya, menjawab tantangan pemahaman-pemahaman keagamaan yang baru yang itu tidak sesuai dengan pemahaman dalam Muhammadiyah. Saya kira itu saja dari saya. Selamat bermuspimda. Semoga kita semuanya selalu sehat dan perjuangan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat, semoga sehat semuanya sampai akhir sore nanti ya. Ini dipersingkat karena memang kondisinya harus bermusyawarah dengan secepat-cepatnya, tidak boleh berlama-lama. Dari saya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka marilah Muspimda ini kita buka bersama, dan semoga Allah selalu meridhoi langkah-langkah kita dalam mendakwahkan Islam, mendampingi perempuan sehingga perempuan bisa berguna bagi dirinya, keluarga dan masyarakat, serta untuk selalu menegakkan ilahi kalimat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Nasru minallahi wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.